mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menemani Anda dalam acara kesayangan kita, Assalam, ayo sinau agama Islam. Dan dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-75 sekaligus juga menyambut Tahun Baru Islam, Assalam hadir dengan tema mensyukuri kemerdekaan dan menyambut Tahun Baru Islam. Alhamdulillah telah hadir juga di studio TVRI Jawa Timur Ustadz yang sudah tidak asing lagi karena seringkali beliau berbagi ilmu dengan kita, siapa lagi kalau bukan Ustadz Muhammad Zainal Arifin Eshum. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ustadz. Merdeka. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, masih semangat saja seperti pejuang 45. Alhamdulillah. Semangat juga karena menyambut Tahun Baru Islam ya Ustadz. Betul ya. sekali. Tahun baru ini semangatnya juga harus baru ya. Sama-sama Ustadz, semangat. Insyaallah. Baik. Ustadz, tema kita pada hari ini adalah mensyukuri kemerdekaan dan menyambut Tahun Baru Islam. Kita ke tema yang pertama dulu Ustadz, yaitu mensyukuri kemerdekaan. Silahkan Ustadz. Jamaah pemirsa yang ada di rumah, juga ada yang ada di studio, Assalam TVRI Jawa Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Merdeka. 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 Merdeka, harus semangat. Subhanallah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Termasuk alhamdulillah kita bersyukur dan berbangga, berbahagia karena apa? Karena kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa, bertemu dengan beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal yang begitu sangat luar biasa keramat bagi bangsa ini. Tanggal berapa? 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Pertanyaannya, kira-kira Indonesia sudah merdeka atau belum? Nah, pasti di antara kita ada yang menjawab sudah merdeka, dan juga ada yang menjawab belum. Nah, sekarang saya jawab yang sudah merdeka. Kalau berbicara ngomong-ngomong masalah kemerdekaan bangsa Indonesia, maka sudah dipastikan bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah merdeka. Buktinya apa pemirsa? Buktinya ada teks proklamasi yang dibacakan secara langsung oleh presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Sepinter bantah ini, merdeka ompone. Jawabannya, Indonesia merdeka dari penjajahan. Penjajahan orang-orang yang merampas harta kekayaan bangsa dan kehormatan bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia belum merdeka dari apanya? Indonesia belum merdeka dari godaan setan. Jadi kalau mau cari setan, jangan jauh-jauh di pohon gede,
Jangan jauh-jauh di kebun atau di kuburan. Kuburan itu tempatnya orang meninggal. Jadi kalau kita cari setan, ayo tengoklah pada diri kita sendiri. Ya Allah. Jadi kalau kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kok masih korupsi, berarti di dalam dirinya ada setan. Astagfirullahaladzim. Kalau kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kok masih curang dan curang, berarti di dalam dirinya ada setan. Ya Allah. Kalau kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tapi masih khianat juga, tidak amanah apa yang diberikan oleh Allah, berarti di dalam dirinya ada setan. Berarti kita masih dijajah oleh setan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pemirsa, assalam jamaah yang ada di rumah ataupun di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita renungkan sama-sama. Betapa luar biasanya perjuangan para ulama-ulama kita. Para pahlawan-pahlawan kita, Allah ya Karim, mereka berjuang. Ya Allah, meninggalkan keluarga, anak, istri, tercintanya, harta bendanya. Mereka tidak ingin disebut-sebut. Allah ya Karim, demi apa? Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Allah ya Karim. Oleh karenanya, kita sebagai warga Indonesia, sepatutnya kita berterima kasih. Sebab kata Rasulullah SAW, kalau kita tidak berterima kasih antar sesama, itu sama saja kita tidak berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi kita harus bersyukur. Nah, kita mohon maaf, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini seharusnya bersyukur. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia yang aman, tentrem, damai, sejuk, guyup, rukun, kompak, angin sepoi-sepoi, luar biasa. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain jauh. Aman Indonesia ini. Kata siapa kapan aman? Kita ngopi bisa cangkuran di warung, kita bisa nyantai ngobrol-ngobrol di mana, aman Indonesia ini. Kita perang tidak ikut. Tinggal apa? Tinggal menikmati. Justru yang ikut perang tidak bisa menikmati kemerdekaan. Ya Allah. Kita tinggal menikmati kemerdekaan, gak usah kakak pola. Tetap kita pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merdeka! Merdeka, Ustaz. Semangat. Allah. Jangan ngantuk pemirsa. Insya Allah. Nggak akan ngantuk kalau Ustaz yang Insya Allah luar biasa. Insya Allah. Jadi yang perlu kita tahu, yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia itu juga para ulama-ulama kita. Jadi, sedikit tidaknya kita percaya atau tidak, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah para ulama-ulama kita. Siapa di antaranya? Sultan Agung, ulama. Pangeran Diponegoro, ulama. Sultan Hasanuddin, ulama. Kiai Wahab Asbullah, ulama. Kiai Haji Wahid Hasyim, ulama. Kiai Ahmad Dahlan, ulama. Kiai Asad Samsul Arifin, ulama. Kiai Idham Kholik, ulama. Kiai Zainal Arifin, ulama. Insyaallah, Ustaz. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama. Beliau yang mengeluarkan resolusi jihad akhir meledos 10 November arek-arek Surabaya. Beliau menginstruksikan bahwasanya jihad membela RI hukumnya wajib. Kalau toh meninggal karena perang, karena jihad, meninggal dalam keadaan yaitu mati syahid. Allah. Sejarah juga berbicara di Blitar dulu ada peta pembela tanah air yang dipimpin oleh Panglima Supriyadi. Supriyadi hilang diganti oleh Kiai Haji Yasin Yusuf. Itu juga ulama. Jadi sedikit tidaknya yang berperan untuk kemerdekaan Indonesia ini juga para ulama-ulama kita. Para pahlawan-pahlawan kita, bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim juga ikut berperang untuk mempertahankan Indonesia melawan penjajah. Nah, kita harus bersyukur dong. Ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gak neko-neko. Nah, pertanyaannya Ustaz. Oke. Sekarang kita sudah dalam kondisi merdeka, Ustaz. Ya. Kita tidak mengangkat senjata lagi, Ustadz, sebagaimana ulama-ulama yang juga berjuang memerdekakan Indonesia. Bagaimana akhirnya Ustadz cara kita mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Silakan Ustadz. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Baik. Kalau menjadi pengajar, pengajarlah yang baik. Kalau menjadi pelajar, pelajar yang baik. Kalau menjadi pejabat, pejabat yang baik. Menjadi TNI, TNI yang baik. Menjadi Polri, Polri yang baik. Menjadi contoh rakyatnya. Kalau menjadi pendakwah, pendakwah yang baik. Yang santun menyejukkan. Insyaallah. Subhanallah. Kalau Indonesia ini kumpulan orang-orang baik
lebih banyak baiknya daripada buruknya, maka Allah akan menurunkan rahmat di negara kesatuan Republik Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah, amin ya rabbal alamin, Ustaz. Tapi menarik sekali tadi paparan Ustadz di awal tentang betul sekali kita saat ini sudah merdeka Ustadz dari penjajahan. Betul. Tapi kita masih seringkali belum merdeka. Karena godaan setan, Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa merdeka juga Ustadz dari godaan setan? Silakan Ustadz. Kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan iman kita semakin meningkat, saya yakin kalau kita dapat bisikan setan, iki kana wong, iki ana duit jupuken. Karena dia iman, ya, ada CCTV-nya Allah, nggak jadi. Baik. Karena apa? Imannya kuat. Channelnya dengan Allah itu dekat. Baik. Kalau channelnya jauh dari Allah, ya mudah kita korupsi. Jadi takutnya hanya sama manusia, bukan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perlu dipertanyakan keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gitu ya Ustaz. Kemudian Ustadz, ada juga yang beranggapan bahwa sekarang sudah merdeka, waktunya kita senang-senang menikmati kemerdekaan Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz sebenarnya? Terutama mungkin generasi muda Ustadz yang seringkali karena sudah begitu enaknya hidup di zaman kemerdekaan ini, begitu Ustadz, harusnya seperti apa Ustadz? Mengisi dengan hal-hal yang positif itu bagi anak-anak muda khususnya Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Makanya kita jangan sampai melupakan sejarah. Baik. Sebagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Kalau generasi muda, yuk kita isi dengan hal-hal yang positif. Baik. Di antaranya apa? Ya, mengadakan acara yang mana acara itu sangat membangun diri kita agar kita lebih cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Lomba puisi kemerdekaan, itu salah satu di antaranya. Adakan doa bersama. Ini sebagai rasa terima kasih kita kepada pejuang kita mendoakan. Doa bersama, anak-anak muda, subhanallah luar biasa. Jangan hura-hura, jangan diisi dengan maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Coba kita bayangkan, para pejuang yang berjuang dengan Allah ya Karim, semua demi kemerdekaan ditinggalkan anak istrinya. Ya Allah. Jadi hartanya ditinggalkan, ya Allah, mempertaruhkan nyawanya ini untuk kemerdekaan siapa? Indonesia. Bahkan mereka tidak bisa menghirup udara kemerdekaan. Ya Allah. Kita hanya menikmati. Allah ya Karim. Itu pentingnya sejarah bagi anak-anak muda kita. Ya, adakan doa bersama. Ya, lomba puisi, lomba pidato, Bung Tomo, gimana? Bagus itu. Kita adakan mungkin zikir bersama, doa bersama untuk kebangsaan kita Indonesia. Semoga Indonesia semakin damai, semakin makmur. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mau memakmurkan rakyatnya, gitu. Bisa menjaga, mengajak untuk sama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mudah diadu domba oleh siapapun yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Harus didoktrin itu anak muda itu. Baik. Biar semakin cinta dengan negaranya. Nah, ini Ustadz. Ada juga yang kelompok-kelompok yang mungkin mempertentangkan Ustadz. Cinta tanah air itu bukan bagian dari ajaran agama Ustadz. Sebetulnya bagaimana seharusnya Ustadz? Apakah memang hal yang berlainan atau sebetulnya cinta tanah air ini juga diharuskan oleh agama Ustadz? Hubbul waton minal iman. Baik. Ada kata pepatah seperti itu dalam bahasa Arab. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Baik. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Jangankan kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat cinta dengan negerinya, kota Mekah. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keamanan, kesejukan, kedamaian kota Mekah. Rasulullah juga selalu berdoa agar diberikan keamanan, kedamaian, kesejukan untuk negeri kota Madinah. Jadi kita mengikuti siapa? Kita mengikuti para nabi kita. Para nabi-nabi kita cinta kepada negaranya, cinta kepada kota-kotanya. Nah, sama dengan kita.
Harus ya Ustaz ya? Harus. Mencintai NKRI ini, mencintai Iya. negeri Indonesia ini, Betul. itu adalah bagian dari iman ya Ustaz Daripada ya? iman, pasti. Berarti kalau tidak mencintai berarti kurang beriman gitu Ustaz ya? Ya jelas. Ya. Baik, Ustaz. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau sudah tidak ada rasa cinta, maka tunggulah kehancuran negara kesatuan Republik Indonesia. Nauzubillahi min dzalik ya Ustaz. Makanya kita tanamkan kepada anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa kita tanamkan untuk cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita ceritakan sejarah-sejarah perjuangan. Subhanallah, insya Allah akan tumbuh rasa cinta di dalam hatinya. Untuk selalu memperkuat, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kemudian Ustadz, berikutnya tentang cinta tanah air lagi ya Ustadz. Kalau seandainya kita sebagai orang-orang, mungkin banyak di antara kita yang sudah mencintai tanah air Ustadz. Tapi kemudian kita, sebagaimana tadi, karena itu adalah sebagian dari iman ya Ustadz ya. Tapi kalau kemudian ada yang justru mempertanyakan Ustadz, mengolok-ngolok kita, karena mungkin kita dianggap itu bukan yang seharusnya. Apa Ustadz yang harusnya kita lakukan Ustadz? Iya. Sebetulnya sebuah perbedaan itu tidak usah dibesar-besarkan. Baik. Iya. Sesuatu yang bikin ricuh jangan diperbesar-besarkan. Iya. Yang paling enak, paling nyaman, yuk kita ikut para ulama-ulama kita. Baik. Para pejuang-pejuang kita, NKRI. Ya ikut. Kita menjaga warisannya. Apa? Mempertahankan NKRI. Kalau berdebat, begini, jadi rancau, percuma. Baik. Ya. Yang terpenting ayo kita tanamkan pada anak-anak kita, anak didik kita untuk cinta NKRI. Kita ceritakan sejarah-sejarah para pahlawan kita, para ulama-ulama kita, yang luar biasa perjuangannya, bahkan sampai tidak menghirup udara kemerdekaan. Boleh barangkali Ustadz diceritakan 1-2 kisah dari para ulama bagaimana beliau-beliau ini membela kemerdekaan yang akhirnya akan menginspirasi kita semua, terutama generasi muda agar semakin mencintai tanah air. Ustaz. Luar biasa, termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu perjuangannya luar biasa untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Coba perang dipimpin oleh beliau, Allah ya Karim, sehingga santri-santrinya itu semangatnya karena apa? Berkorban semangat karena apa? Dengan diberikan keyakinan, yuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga semangat untuk melawan penjajah. Dengan apa senjatanya? Senjatanya bukan dengan tembak, dengan bom, tidak, hanya bambu runcing. Melawan penjajah, senjata lengkap. Tapi kenapa? Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semangatnya dengan takbir. Allah. Bung Tomo dengan apa? Takbir. Subhanallah. Semangat berperang melawan penjajah, tidak takut dengan tembak, dengan bom apapun, hanya bambu runcing. Dengan arek-arek Surabaya, Allah ya Karim, dengan takbir, Allahu Akbar, sehingga semangat. Nah, kalau ayo perang biasa, ya, tidak ada semangat. Baik. Coba kalau kita lain, kalau Allahu Akbar, lain. Terbakar ya Ustadz ya. Terbakar semangatnya, ya. Berkobar-kobar. Wah, luar biasa. Sehingga diberikanlah rahmat oleh Allah, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, apakah kalau hari ini kita tidak berjuang memerdekakan negeri ini, tapi kita mengisinya Ustadz dengan hal-hal yang positif tadi, mengisi hari-hari kita ini dalam rangka memajukan negeri ini. Apakah juga berpahala Ustadz? Oh, pasti berpahala. Sesuatu yang baik pasti berpahala. Baik. Jadi pasti akan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu. Baik. Sekecil apapun. Jadi tidak usah khawatir ya Ustadz ya. Wah, saya sekarang sudah merdeka di Indonesia ini, saya tidak mendapatkan kesempatan mati syahid seperti para ulama-ulama terdahulu ketika memperjuangkan kemerdekaan. Tidak usah khawatir ya Ustadz ya. Mohon maaf, ingin mati syahid, jihad, itu bukan hanya perang. Baik. Kita menuntut ilmu, belajar, itu pun kita jihad. Insya Allah ya Ustadz ya, subhanallah. Kalau kita meninggal dalam saat kita perjalanan mencari ilmu, menuntut ilmu, meninggal saat menuntut ilmu, itu berarti meninggal dalam keadaan mati syahid. Allah. Jihad. Tidak harus mengangkat senjata ya Ustadz Tidak ya. harus. Mengangkat ballpoint, ngetik di laptop dalam rangka belajar atau label ilmi ya Ustadz ya. Jihad.
Subhanallah. Mijeti bojo jihad. Allah. Apalagi Ustadz kira-kira? Banyak sekali. Banyak sekali ya Ustadz ya. Allah ya Karim. Allahu Akbar. Ya. Banyak sekali sebetulnya ya Ustadz ya kalau kita mau merefleksikan hal-hal yang positif, mau melakukan mengisi kemerdekaan, sebetulnya semuanya itu berpahala. Jadi tidak usah khawatir ya Ustadz ya, tidak berpahala. Jadi ibadah itu ya bukan hanya kita sholat. Ibadah itu secara global, luas ibadah itu. Ya. Sesuatu yang remeh, seperti saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita yang menjadi yang bagian nyuting, semuanya setuju. Ini juga ibadah. Insya Allah, apalagi insya Allah jihad syiar untuk, ya Ustadz ya. Jihad, syiar. Untuk siapa? Ya, bukan siapa lagi kalau bukan untuk keluarganya yang ada di rumah. Allah. Ya, ini kan jihad. Baik. Memfasilitasi banyak orang yang juga belajar ya Ustadz belajar ya. lewat Assalam di Ferry Jawa Timur. Subhanallah. Ini juga ibadah. Baik Ustadz. Kita ngobrol-ngobrol di sini juga ibadah. Amin. Insya Allah semoga berpahala ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi barangkali Ustadz tentang mensyukuri kemerdekaan Ustadz, silahkan paparannya. Ya. Banyak sekali tentang cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi diantaranya sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mendoakan para pahlawan-pahlawan kita. Baik. Ya, kita belajar yang benar, ya. Nah, kita jaga betul persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga amanah dari para pendahulu-pendahulu kita ya Ustaz. Ya. Mari kita sama-sama berjuang. Insyaallah. Kita perangi radikalisme. Yep. Kita perangi terorisme. Baik. Kita perangi narkoba. Kita perangi korupsi. Ya. Tidak saling menghujat antar anak bangsa. Baik. Dan juga tidak menyebarkan berita hoax. Demi apa? Untuk persatuan dan kesatuan, untuk kemakmuran negara kesatuan Republik Indonesia. Allah. Itu juga merupakan salah satu syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada para berjuang pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Baik Ustadz. Ustadz menarik sekali, tapi kita harus break sebentar karena ada jeda pariwara berikut ini. Ya. Mirsa TVRI Jawa Timur, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali di Assalam. Assalam di TVRI Jawa Timur. Alhamdulillah Mirsa, Anda masih bersama kami dalam Assalam di TVRI Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita sedang membahas tema mensyukuri kemerdekaan dan menyambut tahun baru Islam. Karena saat ini kita masih dalam suasana 17-an ya Ustadz ya. Dan baru saja kemarin kita memperingati tahun baru Islam 1 Muharram Ustadz ya. Tadi kita di segmen yang pertama sudah banyak sekali belajar dari Ustadz tentang mensyukuri kemerdekaan Ustadz. Di segmen yang kedua ini mungkin kita akan masuk ke tema yang kedua ya Ustadz, yaitu tentang menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah Ustadz. Ustadz, kalau kita bicara tentang tahun baru Islam, tentu ini berbeda dengan tahun baru Masehi ya Ustadz ya. Ini istimewa sekali, spesial sekali. Tapi Ustadz, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana Ustadz cara kita atau amalan-amalan apa Ustadz yang itu dianjurkan untuk menyambut tahun baru Islam Ustadz? Silahkan. Subhanallah, syukur alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ya di dunia ini di tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Betul. Terkadang mohon maaf saudara kita Muslim tapi terkadang tidak tahu apa tahun baru Islam itu. Ya Allah, sayang sekali ya Ustaz ya. Jadi yang lebih umumnya lebih tahu ramainya itu tahun baru Masehi. Tahun baru Islam ya biasa-biasa saja. Sayang sekali ya Ustaz ya. Memang tidak seperti tahun Masehi yang begitu gebiarnya ya. Ya, makanya subhanallah alhamdulillah ini bulan Muharram ini adalah di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab dan saat ini bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan Syahrullah. Bulannya Allah. Kenapa kok bulannya Allah? Ya karena bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang harus kita ketahui di dalam bulan Muharram. Apa di antaranya?
Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi di bulan Muharram. Allah menciptakan surga neraka di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun bersama anak buahnya ya di bulan Muharram. Akhirnya Firaun tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir di bulan apa? Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Dibakar tidak apa-apa, malah kedinginan, malah sehat. Itu di mana? Di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari, ya. Itu di bulan apa? Di bulan Muharram. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit kulit. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Itu di bulan apa? Bulan Muharram. Subhanallah. Banyak sekali yang luar biasa terjadi di bulan Muharram ya Ustaz. Luar biasa. Karena itulah bulan syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang sangat mulia. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah jauhi yaitu pertengkaran, permusuhan di bulan Muharram ini. Tidak boleh. Makanya kita perbanyak amal ibadah kita di bulan Muharram. Makanya kita juga disunahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram puasa Asyura 10 Muharram. Kita disunahkan. Orang yang berpuasa di bulan Muharram hari Asyura, maka itu sama saja Allah ya Karim itu puasa 1 tahun. Allah. Subhanallah, luar Sehari biasa. tapi pahalanya 1 tahun ya. Luar biasa 1 tahun. Luar biasa. Pahalanya. Padahal kalau kita disuruh puasa setahun sepertinya berat sekali ya Ustaz ya. Berat sekali. Makanya kalau mau dapat pahalanya maka puasa Asyura ya Ustaz. Banyak sekali hikmah-hikmah. Allah. Jadi puasa yang lebih utama itu kata Rasulullah selain bulan Ramadan lebih utama itu adalah puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Jadi sholat juga, sholat yang lebih utama itu adalah sholat fardu. 5 waktu sehari semalam. Setelah itu apa? Setelah sholat fardu, sholat lail, sholat malam di bulan, apalagi di bulan Muharram. Subhanallah, luar biasa. Makanya kita berbanyak istighfar, berbanyak sedekah semampu kita. Berarti yang mulai kendor-kendor mungkin qiyamul lailnya bisa diingat bisa dimulai lagi, dikencengin lagi ya Ustaz ya, karena luar biasa sekali hikmahnya ya. Luar biasa. Baik. Makanya ini kesempatan bagi kita, mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan keimanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas kita hidup di dunia ini apa? Untuk pengabdian kepada Allah. Untuk itulah kita dihidupkan oleh Allah. Nah, itu dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ya bukan hanya hubungan dengan Allah. Salat, puasa, ibadah haji, umrah, zakat, bukan hanya itu. Ibadah luas, ada juga ibadah hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Jadi harus perlu tahu, jangan sampai kita kadang-kadang salah penafsiran. Ibadah terus sedina nang musala masjid gak mulih-mulih. Anak bojone gak direken. Durung mangan ya wis gak urusanmu. Wis gak ngur ibadah ya. Ya nek mulih misale mulih teko masjid musala sedina, terus mulih teko masjid bojone nggo sotil karo wajan ya aja nyalakno bojone. Wajan sak pancine melayang, aja nyalakno bojone. Ya Allah. Lah wong kerja demi anak bojo iku ya Betul. Kewajiban ya Ustaz ya. Kewajiban. Di bulan Muharram ini juga ini Ustadz, kita
dikenal sekali dengan adanya Lebaran anak yatim Ustadz. Iya. Nah ini berhubungan juga dengan Hablum Minan Nas ya Ustadz ya. Hablum Minan Nas. Nah ini sebetulnya seperti apa ini Ustadz? Lebaran anak yatim atau yang lebih dikenal dengan di hari Asyura ya Ustadz biasanya. Menyantuni anak yatim Menyantuni itu anak pada umumnya yatim. di bulan Muharram ini. Iya, betul. Memang ini kan bulan yang sangat mulia. Baik. Kita berbanyak amal kebaikan. Di antaranya ya setelah saya sebutkan tadi, berbanyak istighfar, ya, sholat, membaca Al-Quran, dan juga menyantuni anak yatim. Subhanallah, luar biasa. Allah. Tapi ya begitu, jangan sampai kita menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram. Ya Allah. Karena anak yatim itu membutuhkan kebutuhan bukan hanya di bulan Muharram, tetapi setiap hari, bahkan setiap saat membutuhkan uluran tangan kita atau saudara-saudara kita yang mampu lah. Bukan hanya di bulan Muharram. Tapi terus kita harus memberikan santunan, sedekah kepada anak-anak yatim, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Baik, subhanallah. Luar biasa sekali ya Ustadz ya, sebetulnya ditekankan betul dalam Islam itu untuk bukan hanya beribadah kepada Allah, hablum minallah, tapi hablum minan nas. Terutama kalau di bulan Muharram ini ya memang tadi ya Ustadz ya, pahalanya besar sekali bagi orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Allahu Akbar. Kalau kita kemudian mundur lagi Ustadz ke belakang, di tahun pertama Hijriyah Ustadz, itu kan ditandai dengan, dimulai dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, banyak sekali Ustadz mungkin yang ingin menggali hikmah Ustadz dari mungkin fenomena hijrah ini Ustadz di zaman Rasul, yang mungkin hari ini juga banyak sekali fenomena hijrah Ustadz. Sekaligus mungkin pemirsa di rumah banyak yang ingin tahu sebenarnya terminologi hijrah ini awalnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan Ustadz. Memang ini kesempatan kita di tahun baru Islam. Sebelum tahun baru, tahun yang sebelumnya kita banyak melakukan keburukan, ya, jauh dari Allah. Di tahun baru Islam, yuk kita semangat. Kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat lagi. Sebagaimana seperti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Tapi kita tidak bisa secara instan, tidak bisa. Atau berlahan-lahan, pelan-pelan, orang hijrah itu. Ya, pelan-pelan. Tapi kalau bisa kita ya jangan hijrah hanya penampilan saja. Penampilannya hijrah luar biasa, berbusana Muslim. Tapi perilakunya tidak hijrah. Nah ini jangan sampai ya Ustadz ya. Karena Islam bukan bungkus ya Ustadz ya. Bungkusnya. Tapi juga lebih hal-hal yang lebih substansi ya Ustadz kalau ya. bisa ya lahir batinnya. Hijrah lahir batinnya. Allahu Akbar. Berarti harusnya hijrah lahir batinnya ya Ustadz ya. Lantas bagaimana Ustadz? Kalau ada yang kadang-kadang justru bungkusnya belum nih Ustadz nih. Tapi kan kalau soal keimanan insya Allah itu urusan saya dengan Allah. Nah itu begitu. Kadang-kadang tapi akhirnya ketika ada yang mengingatkan begitu, kenapa tidak seperti ini, tidak seperti itu, jadinya tidak mau Ustadz. Nah ini sebenarnya seperti apa Ustadz? Kadang-kadang dipertentangkan juga ini Ustadz, silahkan. Masalah itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masalah hati. Masalah hati itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Hati tidak bisa dipaksakan. Jadi karena yang membuka hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Allah. Saya ulang lagi, yang membuka hidayah adalah Allah. Nah, kita sesama manusia bagaimana? Ya kita mengajak dalam kebaikan. Allah. Dengan cara yang baik. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, ya jangan marah-marah. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tidak bisa secara langsung, tidak bisa. Karena itu masalah hati. Kalau kita mengingatkan, memang itu kewajiban sesama muslim. Tapi kalau semisal tidak mau, masa kita paksakan? Itu masalah hati. Oh tidak apa-apa. Yang penting sudah hijrah dalam hal mau berbuat baik. Walaupun masih tidak karu-karuan, oh no problem, biarkan saja. Pelan-pelan ya Ustaz. Pelan-pelan. Kan yang buka hidayah Allah. Kita hanya mengajak dengan cara yang baik. Mau ya alhamdulillah, nggak mau jangan marah-marah. Tapi sing bener ayo ditungakno, muga-muga oleh hidayah. Oke, nah ini ya Ustadz ya, yang harusnya dilakukan ya Ustadz ya. Iya betul. Jangan sampai kita
terus merasa paling dari Tuhan. Oh niku tatoan ngono main judi kon ngene-ngene main ngene. Kon salat gak kira diterima karo Gusti Allah. Lah itu berarti kan mendahului Allah. Seakan-akan dia itu seperti Tuhan. Jangan begitu. Siapa yang mau akhirnya mau salat? Kon niku sik senengane ngombe, ngono sik karo-karoan, gak karuan seneng main kopi, seneng gak karo-karoan, sik maksiat ngene. Kon lho salat nak musala masjid, gak kira diterima karo Gusti Allah. Dakwah seperti itu ya tidak benar. Yang gak mau salat beneran, biarin saja. Perlahan-lahan. Sambil mendoakan. Caranya juga yang baik. Ini subhanallah. Baik, subhanallah. Mbak Aziza. Oke. Kalau kita mundur lagi Ustadz, tadi ada juga ulasan di Al-Baqarah ayat 126 Ustadz, boleh saya bacakan ya Ustadz ya? Monggo, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Allah. Al-ayah sadaqallahul azim. Silakan Ustaz. Coba dibacakan artinya biar jamaahnya pemirsa yang ada di rumah tahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Subhanallah. Ini kembali ke kemerdekaan itu tadi. Baik. Tidak masalah, memang ini temanya 2. Tidak masalah. Nah, apalagi ini bulan Muharram, bulan sangat dimuliakan oleh Allah. Kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Ibrahim. Ya. Kalau Nabiullah Ibrahim tidak cinta dengan negaranya, enggak mungkin beliau berdoa seperti itu. Ya Allah. Memohonkan yaitu negerinya, kota Mekah, negeri yang aman sentosa. Allah. Ya. Berarti kan Nabiullah Ibrahim cinta kepada negerinya. Betul sekali. Nah, ini bulan Muharram paling tepat kita. Insya Allah doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling penting adalah berdoa untuk kemakmuran negeri ya Ustaz. Kemakmuran negeri ini. Kita berdoa sama Allah. Allah ya karim. Allah. Subhanallah. Perbanyak berdoa, perbanyak berzikir. Karena apa? Kita ini mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan kepada kita sebagai umat yang sangat dicintainya. Igutanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Apa saja? Yang pertama, hayataka qabla mautik. Apa itu Ustaz? Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ya Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan momentum yang paling tepat meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak berjuta-juta di alam kubur menangis menjerit-jerit ingin kembali ke dunia. Tujuannya hanya satu, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan kita. Makanya jangan sampai ya, kita sama-sama belajar termasuk saya sendiri. Di jalan, dimanapun, zikir. Setiap tarik hembusan nafas kita, zikir. Allah. Kenapa? Karena setiap hembusan nafas kita itu sebetulnya adalah perjalanan menuju kematian. Ya Allah, Ustaz. Kalau kita selalu membiasakan berzikir kepada Allah. Saya yakin nanti ketika akan sakaratul maut meninggal dunia dalam menyebut asma Allah. Kalau sudah menyebut asma Allah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanallah ya Ustaz ya. Di bulan Muharram lagi nih Ustaz. Mengawali sesuatu yang baru lagi Ustaz, karena tahun baru Ustaz. Saya yakin banyak sekali juga, terutama juga saya, itu ingin berhijrah Ustaz menjadi yang lebih baik.
Bagaimana Ustadz caranya kita memulai hijrah kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik agar kita dapat mengisi kemerdekaan ini juga dengan hal-hal yang positif ini Ustadz? Caranya adalah diantaranya ikuti kajian As-Salam. Allahu Akbar. Dengan Muhammad Zainal Arifin dan Mbak Aziza. Allah. Lah ini kan salah satu diantaranya. Ya, kita lihat As-Salam. Subhanallah. Terkadang apa? Terkadang kita tahu ilmu sana tetapi yang kita sampaikan kadang baru tahu para jamaah. Nah, itu pentingnya kita sama-sama mengikuti kajian As-Salam TVRI Jawa Timur. Itu salah satu di antaranya. Baik. Yang kedua, berlahan-lahan. Ya. Berlahan-lahan, kita belajar itu berlahan-lahan. Jangan langsung secara yunta. Berlahan-lahan. Tidak bisa cara itu. Kalau kita berlahan-lahan, istiqomah sedikit demi sedikit, insya Allah semakin bertambah. Karena seseorang yang selalu istiqomah, walaupun sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah. Insya Allah. Daripada ibadah langsung banyak. Semisal membaca Al-Quran 30 juz. 30 juz satu hari. Karena sudah merasa membaca 30 juz. Gak pernah baca-baca lagi besoknya. Wah, tambah sayang. Wah, ngapain aku moco? Setahun gak pernah baca, hanya bulan Ramadan. Ya Allah. Ini yang salah. Akhirnya apa? Jauh dari Allah. Karena apa? Hatinya tidak selalu dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sedikit, tapi rutin istiqomah, insya Allah kita akan semakin meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Jadi perlahan-lahan ya Ustaz. Perlahan-lahan, tidak bisa secara langsung. Diresapi juga ya Ustadz ya. Jelas. Kita pahami betul-betul proses ini supaya jangan sampai nanti kita berubahnya ekstrim akhirnya cepat kembali lagi ya Ustadz ya yang sebelumnya nauzubillah min dzalik ya Ustadz ya. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah itu lebih dicintai Allah. Daripada banyak tapi tidak istiqomah. Ya betul sekali Ustadz. Allah ya Allah. Mensyukuri kemerdekaan dan menyambut tahun baru ini Ustadz. Kalau digabung sebetulnya kan menarik sekali ya Ustadz ya. Harusnya apa nih Ustadz? Semangat baru apa yang kita dalam kondisi saat ini mungkin berada dalam keadaan yang sedih gitu ya Ustadz ya. Banyak kondisi kita ya, kita masih dalam suasana COVID-19. Iya, betul. Baru tahun ini kita merasakan kemerdekaan yang mungkin perayaannya sedikit sekali ini Ustadz. Betul. Sedikit sekali lomba-lombanya begitu, tidak seberapa meriah. Terus tahun baru Islam juga biasanya banyak sekali tablik akbar di mana-mana, tapi ini jarang sekali karena memang masih dalam nuansa seperti ini. Nah, ini bagaimana Ustadz sebaiknya kita menjaga diri kita supaya tetap punya semangat yang luar biasa? Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu jalan satu-satunya. Apalagi kondisi seperti ini, jangan bersedih. Ini adalah merupakan ujian Allah yang mana kalau kita sabar maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kan sudah menjelaskan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Justru ini momen-momen kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah ya Ustaz. Hikmahnya luar biasa kok ini. Kondisi seperti ini diuji oleh Allah dengan COVID-19, corona seperti ini. Hikmahnya luar biasa. Kita lebih dekat dengan keluarga kita. Biasanya nggak hamil jadi hamil. Allah. Kumpul lah. Biasanya nggak tahu kumpul, jarang kumpul lah. Rezekinya jadi ya Ustaz ya. Rizki baru ya Ustaz ya. Banyak itu berita-berita sekarang sangat luar biasa ya. Ini ya Ustaz ya. Angka kehamilan meningkat ya Ustaz. Insyaallah. Rizki ya Allah. Luar biasa. Allah. Allah ya Karim. Baik. Baik Ustadz, kita harus break dulu mungkin sebentar ini Ustadz. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa TVRI Jawa Timur, jangan kemana-mana. Ikuti terus As-Salam. As-Salam, As-Salam di TVRI Jawa Timur. As-Salam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Jawa Timur dalam program As-Salam, Ayo Sinau Agama Islam. Spesial sekali tema kita pada hari ini karena masih dalam suasana kemerdekaan dan 1 Muharram ya Ustaz ya, Tahun Baru Islam. Tema kita adalah mensyukuri kemerdekaan dan menyambut Tahun Baru Islam. Kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung di line telepon di nomor 031
5678216. Sekali lagi di line telepon 031 5678216. Jadi pemirsa yang punya pertanyaan seputar bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan atau bagaimana menghikmati tahun baru Islam ini, silahkan langsung telepon ke nomor barusan. Oke. Baik Ustadz, kita kembali lagi, silahkan barangkali ada tambahan dari Ustadz tentang mensyukuri kemerdekaan dan menyambut tahun baru Islam. Iya. Jadi intinya adalah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disinggung dalam surat Ar-Rahman itu kurang lebih 31 ayat. Setiap mushola masjid kan sering kita dengarkan itu. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Di situ ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya nikmat Tuhan kamu manakah yang engkau ingkari? Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya selain yang saya sampaikan yang di awal segmen tadi itu, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena doa yang paling utama itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan memberikan nikmat yang luar biasa kemerdekaan ini. Indonesia ini aman, tenteram kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Maturun sangat ya Allah. Jadi sehingga ada muncullah dalam hatinya. Berarti Indonesia ini harus kita jaga betul persatuan dan kesatuan. Tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain alhamdulillah, doa alhamdulillah apa? Kita yakin. Kita yakin bahwasanya kemerdekaan ini adalah anugerah Allah. Rahmat Allah yang diberikan oleh Allah. Jadi ini bukan cuma-cuma, bukan hadiah dari Belanda, dari Jepang. Ini perjuangan yang luar biasa. Hakikatnya yang memberikan kemerdekaan, anugerah kemerdekaan Allah lantaran para pejuang pahlawan-pahlawan kita. Makanya bersyukur itu bukan hanya kepada Allah, juga harus kepada antar sesama. Sebab kata Rasulullah, orang yang tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada sesama itu juga sama saja tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita yakin yang memberikan anugerah nikmat adalah Allah, kemudian yang ketiga, kita tasarrufkan seluruh apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh diantaranya apa? Ya dengan adanya perlombaan, ya, perbaikan bagus-bagusan kebersihan kampung. Ya, ini juga rasa syukur kita. Ya, kebersihan kan sebagian daripada iman juga. Menjaga negeri ini juga ya Ustaz ya. Ya. Sebelum Agustus kampungnya gak karu-karuan. Ya ketika menyambut tahun baru Islam juga Allah ya Karim jadi bagus, penataannya bagus. Jadi warganya kan senang. Iya, kampungnya bagus, bersih. Apalagi Allah juga cinta dengan yang indah-indah yang ya. indah-indah. Tapi jangan salah paham. Gimana nanti kadang-kala waduh, pakaiannya indah-indah. Itu sombong, belum tentu. Kesombongan bukan ada pada pakaian. Kesombongan ada di dalam diri kita. Kesombongan yang sebenarnya kata Rasulullah adalah tidak mau menerima kebenaran. Ya Allah. Jadi ada orang menyampaikan benar, cari sopo. Jadi berarti dia merasa paling benar. Tidak boleh kita merasa paling benar. Ya. Merasalah diri kita itu paling hina. Orang itu lebih baik daripada kita. Siapapun orangnya. Apapun perbuatan buruk atau apa, kita merasa bahwa saya itu lebih hina kok dari orang itu. Orang itu perbuatannya seperti itu, walaupun saya ahli ibadah, belum tentu akhir hayat saya husnul khotimah. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu ahli maksiat, ahli minum, ahli seperti jarang ibadah. Tapi siapa tahu akhir hayatnya mendapatkan hidayah husnul khotimah, tidak ada yang tahu. Betul sekali. Akhir hayat kita. Betul sekali. Makanya kita jangan saling menghina. Yang benar apa? Saling mendoakan. Yang baik mudah-mudahan tetap baik. Insyaallah istiqomah terus. Istiqomah. Ya. Sampai Allah menyabut nyawa kita. Ya Allah. Yang belum baik ayo didoakan, jangan dihina. Hati-hati. Menghina orang lain sejatinya adalah menghina dirinya sendiri. Ya Allah. Baik dengan orang lain sejatinya juga baik kepada dirinya sendiri. Mantul kepada dirinya sendiri. Ya Allah. Sama hanya kita
di depannya kaca. Kita mengaca, pantulannya siapa? Masa gerandong? Kita senyum ya senyum. Kita mencurang di depan kaca, ya mencurang baliknya seperti kita. Baik. Jadi jangan khawatir. Kita dihina orang lain, senyumin saja. Alhamdulillah. Kalau kita sabar, Allah ya karim, pahalanya luar biasa. Itu juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suksesnya Rasulullah di dalam mendakwakan agamanya Allah kan dengan apa? Dengan akhlakul karimah, tidak mudah marah, ya, mengajak dengan uswatun hasanah, dengan yang baik, lebih mengedepankan kenyataan daripada teori. Menunjukkan teladannya. Makanya kita itu diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah. Ada dalam surat Al-Ahzab itu ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Bahwasanya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh yang baik buat kita. Jadi kalau siapapun orang alim kalau tidak memberikan contoh yang baik, akhlaknya nggak baik, ya jangan dicontoh. Karena juga bukan begitu ajaran Rasulullah ya Ustaz ya. Semuanya dimulai dari praktek dan contoh teladan ya Ustaz betul. ya. Mohon maaf, walaupun orang itu nggak ahli ibadah, kalau lebih prakteknya lebih banyak baiknya, ya tetap kita terima, kita ikuti. Baik Ustaz. Jadi kita itu melihat orang itu jangan orangnya, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Sekalipun menurut orang jahat, ya kalau apa yang dibicarakan baik ya kita ikuti. Allah. Betul sekali ya Ustaz ya. Baik. Ustaz, saya ajak dulu pemirsa di rumah untuk bergabung sebentar ya Ustaz ya. Sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung di line interaktif kami untuk bertanya ke Ustadz Muhammad Zainal Arifin ya Ustadz ya seputar tema kita pada hari ini yaitu tentang mensyukuri kemerdekaan dan menyambut tahun baru Islam. Kami mengajak untuk bergabung di line interaktif di 031 5678 216. Nah, kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Tentang mensyukuri kemerdekaan Ustadz. Nah, saya pernah ini Ustadz, jadi mendapatkan pertanyaan ini Ustadz. Ini agak menggelitik juga Ustadz, nanti silahkan dijawab Ustadz. Sekarang kan sudah kemerdekaan, justru caranya mensyukuri kemerdekaan karena ini merdeka, ya justru kita menikmatinya dengan santai. Kalau kita dulu zaman perjuangan, iya kita harus bekerja keras, berjuang, karena ini sudah merdeka. Mensyukurinya adalah dengan nyantai, berleha-leha, ini namanya menikmati, mensyukuri kemerdekaan. Begitu ini Ustadz, iya ya, enak kalau merdeka memang santai-santai ya Ustadz ya. Ini bagaimana Ustadz? Itu bukan mensyukuri tapi kufur. Ya Allah, begitu ya Ustadz ya? Iya. Gimana Ustaz? Tidak tahu terima kasih dengan perjuangan kita. Ya Allah. Yang mengorbankan nyawanya, berdarah cucuran demi untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Seharusnya kita isi dengan hal-hal yang baik. Baik. Begitu tuh bukan baik ya berarti ya Ustaz ya, tidak selayaknya mohon maaf, begitu. tidak selayaknya seperti itu. Bukan nyantai-nyantai. Itu tidak punya terima kasih dengan para pejuang-pejuang kita. Ustaz, ada telepon masuk ya Ustaz, langsung saja kita angkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Muhammad Yusron. Bapak Muhammad Yusron di mana Pak? Iya, di Petemon, Mbak. Di Petemon Surabaya ya Pak ya? Iya. Silahkan Pak pertanyaannya langsung ke Ustaz Zainal. Assalamualaikum Ustaz Zainal Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah. Mau tanya Ustaz? Monggo Bah. Iya. Amalan apa yang utama, yang afdol di bulan Muharram ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Seperti yang saya sebutkan tadi, amalan yang lebih utama di bulan Muharram adalah kita disunahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Selain itu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Menghapus dosa-dosa yang tahun lalu. Kita perbaiki tahun sekarang, kita menghapus dosa-dosa kita dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di antara juga perbanyak sedekah kita. Semampu kita. Allah ya Karim. Jangan khawatir. Apalagi di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, kita kadang-kadang mau bersedekah eman-eman.
Ada orang minta, kita mau ngasih tapi eman kok enak. Ah, kok oleh duit kerja ya soro. Jangan Kok begitu ya enak. Ustaz ya. Biasanya ada rasa kayak gitu, eman-eman. Ya. Kalau kita mau nyah-nyoh, nyeneng wong, itu bakal diseneng Gusti Allah. Itu sudah pasti. Dan itu seikhlas kita. Seikhlas dan semampu kita. Coba usahakan. Ya apapun yang minta, kasih saja. Jangan ada pikiran, engkau ini yang gawe ini, ojo. Itu juga sebetulnya kan bukan milik kita ya Ustaz. Iya, ya, bukan itu milik kita. Titipan dari Titipan Allah, dari ya. Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kembali ke hati nurani kita, ikhlas mengharapkan ridha Allah. Secara tidak langsung kita itu hartanya semakin digandakan oleh Allah Subhanahu wa Insya Allah ya taala. Ustaz ya. Menggandakan uang yang paling benar kan bersedekah. Gak usah ke yang aneh-aneh ya Ustaz ya. Pokoknya banyak bersedekah. Luar biasa Ya. sekali. Baik. Terutama bersedekah kepada Anak-anak. orang tua kita, mertua kita, itu yang lebih utama kan itu terdekat dulu. ya, Ustaz, ya. Anak istri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, semampu kita. Baik. Luar biasa sekali, mungkin tadi jawabannya menjawab ya. Nah Ustadz, tapi kita sudah ada di penghujung acara Gitu Ustadz. Boleh mungkin Ustadz kesimpulannya dari ngaji kita hari ini Ustadz, silahkan. Singkat saja Ustadz. Ya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, jamaah Assalam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Intinya adalah kita jaga persatuan dan kesatuan demi kemakmuran negara kita tercinta Indonesia. Kemudian di tahun baru Islam ini mari kita tingkatkan, tambahkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga damai selalu negeri kita tercinta ini. Amin. Allahumma amin. Dan kita selalu berdoa juga, mudah-mudahan generasi penerus kita, generasi bangsa kita menjadi generasi yang bangsa yang cerdas dan berakhlak Al-Quran. Insya Allah. Amin, amin, kalau generasi bangsa Indonesia cerdas dan juga berakhlak Al-Quran, subhanallah, negara kesatuan Indonesia, Republik Indonesia akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Zainal Arifin SHUM atas paparan yang luar biasa. Semoga kita bisa dipertemukan kembali untuk belajar Islam di lain kesempatan. Sama-sama, saya juga kurang lebihnya, mohon maaf. Insya Allah. Baik pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Assalam episode kali ini. Saya Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah, wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur.